Padahal ini sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi menurut perhitungan manusia 1000 tahun, di akhirat itu hanya sehari. Jadi kalau kita dapat 100 tahun, itu baru 10% seharinya. Nah, kalau hanya 60 tahun, 70 tahun ya sekitar 1,5 jam itu Pak, waktu kita ini. Karena itu harus berhitung cermat. Kalau kita sudah umur 50 tahun ke atas, apa mungkin kita akan hidup 50 tahun lagi? Apa? Nah inilah Pak, perhitungan jam itu. Apabila umur manusia itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, maka hidup manusia itu jika dilihat dari langit hanya 1,5 jam saja. Sebentar. Jadi kalau sekarang umur kita sudah 60 tahun, harapan kita adalah husnul khotimah. Ojo main gaplek ae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Wakil, juga yang kami hormati pimpinan ranting Aisyah Wakil, serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa bermuajah dengan teman-teman sekalian, dan jujur saya baru tahu kalau di sini ada Masjid Muhammadiyah. Baru tahu ya, Al-Ilham ini, Masjid Al-Ilham. Saya biasanya ngisi di At-Taghirah sebelah ya, sudah lama. Sejak masjid itu belum ada, masjidnya kecil dulu sebelah utaranya itu, sampai jadi masjid besar. Dan ya kaget saja tadi cari gimana ya agenda satu ini. Saya kira jadi 2, 1 dan 2 itu. Ternyata ada sendiri-sendiri. Ya mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkenalan ini tidak hanya cukup sampai di sini. Semoga pertemuan ini juga bisa dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain. Sebelumnya saya kenalkan diri saya dulu supaya kenal. Kan kadang-kadang orang itu tidak begitu mengenal saya. Apalagi wajah tidak ustadz begitu itu memang sulit untuk meyakinkan orang. Saya kenalkan dulu saya. Nama saya ini Hadi Sucipto. Orang biasa manggil Hadi, bisa manggil Cipto ya. Tapi kalau di sini orang manggilnya Hadi. Pak Hadi, Pak Hadi. Dan saya lahir di Lamongan 74. Masih cukup muda sebenarnya, baru 78 lah ya. Masih cukup muda dibandingkan dengan jenengan. Kalau yang lain kan saya mungkin juga sudah tua juga, udah umur 48. Cuman boros di wajah aja. Boros di wajah. Ini alamat saya, Geraha Mutiara Bonagung Sukodono, Sidoarjo. Kemudian ini pengalaman organisasi saya. Saya aktif di BDPM dulu Sidoarjo pada saat masih di BDPM, kebetulan di seksi dakwah. Kemudian ditarik ke
BBM juga jadi seksi dakwah. Kemudian di PDM sekarang ini saya majelis tarjih. Majelis tarjih, jadi beberapa keputusan tarjih yang dibuat itu juga untuk kita sosialisasikan di ranting-ranting supaya tahu bagaimana Muhammadiyah dan bagaimana peribadatan yang ada di Muhammadiyah, karena banyak juga orang-orang yang nggak tahu. Kebetulan saya ngisi kajian HPT di Masjid Muniro Sabang Porong, yang SMA Muhammadiyah itu setiap Kamis kedua dan keempat, jadi kajian HPT. Jadi kalau ada orang tanya begini, Muhammadiyah itu di mana ya? Kalau mengkaji HPT itu mesti tahu kajiannya, dan HPT ini selalu ada yang terbaru untuk ini. Kajian-kajiannya bagus HPT itu. Tapi yang kalau kita mengaji ya kajian-kajian yang lama, keputusan-keputusan yang lama yang kita sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu bagaimana belajar di Muhammadiyah. Kemudian saya diminta oleh PDA Sidoarjo untuk menjadi pembina mubalighat PDA. Jadi pernah melatih ibu-ibu untuk menjadi mubalighat yang handal, itu kita pernah. Hanya kemudian setelah mau diadakan kegiatan selanjutnya itu keburu ada COVID datang. Itu COVID datang, memang semua tiarap, sholat tarawih tiarap, sholat Jumatan ya tiarap. Jadi tarawihnya tiarap, sholat Jumatan tiarap. Jadi tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Saya kan berharap satu lagi, tidak boleh berpuasa. Tapi pemerintahnya mengizinkan 2, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian di Dewan Dakwah ya juga aktif. Di hari ini bisa jam 9 nanti ada rapat wilayah untuk Dewan Dakwah. Kegiatan saya ya ngaji nggak ngajar, ngaji. Di mana-mana yang ngaji. Tadi malam ngaji, hari ini tadi subuh ngaji, ini ngaji, besok ngaji, dan seterusnya ya ngaji. Saya tidak ngajar. Saya terakhir mengajar tahun 2005. Saya membuat keputusan saya harus ada satu yang saya pilih, ngajar apa didakwah. Ya, saya kemudian bismillah saya didakwah, tidak mengajar. Jadi karena itu pembinaan masjid-masjid di Surabaya atau di Sidoarjo, dan kegiatan seperti itu terus. Nah, riwayat pendidikan saya ini, saya TK Aisyah Karangasem Paciran. Ada yang dari Karangasem? Kalau ada berarti satu alumni lah kita ya. Karangasem Paciran ini, Lamongan. MIM M Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Karangasem Paciran. Kemudian MTSM Karangasem Paciran. MAM Madrasah Aliyah Muhammadiyah Karangasem Paciran. Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Karangasem Paciran. Nah, itulah riwayat pendidikan saya. Jadi kalau ada orang kok potongan kok ngene sih ya karena memang ini takdirnya Allah, saya tidak tumbuh aja lah gitu. Saya pernah membaca sebuah penjelasan, tapi untungnya hadis ini dhaif, bahkan mengatakan mursal. Jadi satu ketika katanya Nabi itu pernah berdialog dengan iblis, tapi untungnya hadis ini mursal. Tapi ini cerita saja ya, cerita. Untungnya mursal, kalau enggak kan ya repot. Jadi Nabi itu melihat jenggotnya siapa ini iblis itu 10 helai. 10 helai. Tak lihatlah jenggot saya. Persoko kok luwes sangka 10 lah ya. Gak kayak iblis berarti aku. Tapi memang ini hormon lah. Enggak begitu ini. Jadi kegiatan saya memang aktif di kegiatan-kegiatan dakwah, jadi seperti ini terus.
Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa membawa kebaikan, dan saya memang ngaji kajian itu banyak pada tafsir dan fikih. Kalau dari Paciran itu mesti rata-rata ya kajian, kalau tafsir ya fikih. Dan saya memperkenalkan ilmu faraid yang jarang dikaji oleh orang. Di beberapa masjid di Muhammadiyah juga sudah mulai kita kenalkan. Ada beberapa masjid yang memang minta diajarkan tentang faraid. Faraid itu membagi harta secara Islam. Kan Indonesia itu menganut dua hukum. Ada hukum Belanda dan ada hukum faraid. Hukum Belanda itu hukum yang kalau suami meninggal hartanya kena istri. Padahal mungkin ada saudaranya ya. Tapi kalau dalam Islam kan istri tidak boleh menghai semua. Kalau tidak ada anak, dia mendapatkan bagian 1/4. Sisanya diberikan kepada saudara-saudaranya. Tapi adakah yang melakukan seperti itu? Wangel, Pak. Jadi orang membagi harta secara Islam itu angel. Hatinya ini loh angel, bukan hartanya angel. Bayangkan misalnya 1 M itu 1/4-nya 1 M adalah 250 juta. Sementara sisanya adalah 750 juta. 250 juta buat istri, sementara 750 juta buat saudaranya si mayit. Kira-kira ada Pak yang mau nerima begitu? KKT ini Pak, KKT ini. Itu banyak orang yang tidak melakukan itu. Jadi kadang-kadang kita itu begini, ibadah kita baik, tapi kita tidak merasa bahwa ada harta yang kita makan dengan cara yang haram, yaitu dengan cara memakan harta orang lain yang kita tidak tahu, karena kita tidak tahu ilmunya dan kita tidak mau belajar. Dan saya belajar mengajarkan faraid itu. Nah, mudah-mudahan kapan-kapan bisa kita perkenalkan faraid itu. Baik Bapak sekalian berbahagia, biasanya 1 jam ini kajian ini. Saya mulai, hidup kita yang terbatas itu apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita inginkan. Ada sebuah doa, Nabi Daud alaihissalam pernah berdoa begini, Allahumma inni as'aluka arba'atan wa na'udzubika min arba'atin. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau 4 hal dan aku berlindung kepada Engkau 4 hal. Beliau minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lisanan dakiron. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau lisan yang senantiasa berzikir. Berzikir itu adalah mengucapkan kata-kata yang terbaik, dan itu biasa. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Dan itu kalau terus bisa istiqomah, itu insya Allah pada penghujung akhir hidup ini, itu pasti akan mengucapkan kata-kata yang baik. Dan kata-kata yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin dia masuk ke dalam surga. Ternyata tidak semuanya orang itu mampu mengucapkan kalimat itu, karena melihat kebiasaan yang dia lakukan sebelum dia ini mau meninggal dunia. Biasanya orang kalau biasa miso, kalau kena musibah bertasbih apa miso Pak? Miso. Bayangkan orang yang senang saja, orang yang baik itu kadang-kadang miso itu menjadi bahasa yang sehari-hari dan menjadi bahasa gaul. Bayangkan kalau kemudian dia kena musibah, jangankan sampai mau mati, sepeda motor itu keserempet sedikit saja, apalagi baru. Istighfar apa? Meso. Meso. Spontanitas itulah menjadi tolak ukur iman seseorang. Kalau imannya baik, imannya tinggi,
itu insya Allah ucapannya yang biasa baik itu begitu ada masalah mesti kata-kata yang baik. La ilaha illallah. Andaikan toh dia marah, itu mesti masih kata-kata yang baik. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, masih begitu, Pak. Nah, bayangkan kalau di rumah tangga itu dia suka mengucapkan kata-kata yang baik. Subhanallah, alhamdulillah. Suami suka mengatakan kata-kata yang baik. Istri membiasakan dengan kata-kata yang baik. Jadi kalau ada perselisihan di antara keduanya, itu tidak dengan cara yang tidak elegan, mesti dengan cara yang terbaik. Ucapannya mesti ucapan yang baik. Ibu-ibu itu kalau marah sama suaminya dan biasa ucapannya baik mesti astagfirullahaladzim ya ayah kelambi ki aja dicendel kene ya astagfirullahaladzim. Oh. Nesu tapi omongannya baik. Apa nek gak apik. Lah ya modelmu. Ana modelmu. Ngene iki. Ngene iki lho ayah iki. Kalau anaknya salah mesti ngomong gak mbuwak bapakne balas. Karena dia mengucapkan kata-kata. Karena itu biasakanlah kata-kata yang baik itu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar. Yang kedua yang Nabi Daud minta adalah wa qalban syakiron. Ya Allah, jadikanlah hati ini menjadi hati yang senantiasa bersyukur. Ya Allah, dapat nikmat itu syukur. Nah, nanti akan kita bahas adalah syukur. Orang kalau mendapatkan nikmat dan dia tidak cukup, itu biasanya mengeluh. Lah kok sakmene sih oleh iki oleh kok sakmene. Tapi kalau dia bersyukur, dia mengucapkan kata alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, semoga berkah. Guru saya itu namanya Iman Abdurrahman Samsuri. Itu anaknya sekitar 21 atau 25. Banyak anaknya. Istrinya 3 memang, istrinya 3. Ya, tapi anaknya itu 21. 29 apa 21 saya lupa. Ganjil pokoknya anaknya. Kalau tidak salah 29 dari 3 istri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengaca begini. Putra-putranya itu hampir rata-rata lulusan Timur Tengah. Padahal beliau itu bukan pegawai negeri. Pendapatannya tidak banyak. Sawahnya ya ada tapi tidak luas. Tapi kenapa anak-anaknya itu bisa lulus seperti itu? Saya tanya ketika beliau ini, ya napa ya jenengan kok saged ngeten? Ya semua itu Gusti Allah sing ngatur. Berarti ucapan syukur itu berpengaruh kepada keberkahan pada apa yang dia dapatkan. Karena itu kalau kemudian kita pandai mensyukuri, menyuburkan tasyakur dalam kehidupan itu, yakinlah bahwa nikmat itu tidak akan pernah berkurang. Pasti akan ada jalan. Jadi kalau ada orang mengeluh, ya Ustadz ini pendapatan sekian ini Ustadz, itu masih biasa. Ada guru di Surabaya pegawai negeri dia mengeluh, di Sidoarjo pegawai negeri dia mengeluh. Sama lihat kalau swasta Pak di pelosok Lamongan, di Ndauweso Bojonegoro, Masya Allah dapat gaji 1 juta itu sudah tup markutub. Bukan top markotop lagi, tup markutub. Saking luar biasanya iku nek ono paling ya 100, 200, tapi jalan. Pendidikannya jalan. Kenapa? Ada rasa tasyakur ya kepada Allah dan ada rasa merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Orang-orang dulu Pak tidak pernah berpikir kerja apa. Tapi begitu dia punya anak, dia sekolahkan. Jadi orang-orang tua kita kan dulu tidak pernah berpikir begini. Pokoknya duwe anak, engkau anak mesti anak rezekine dewi-dewi.
Ketika kita tidak punya loh, orang tua nggak punya. Dia punya prinsip begitu. Nah sekarang ini terbalik. Duit iki malah akeh. Tapi justru malah takut dengan keadaan. Soge malah soge iku malah wedi. Wes anak iki cukup 2 saja. Loro tok ngono ya. Padahal gak mestine loro. Nek soge iku mestine ya minimal 5 ngono lho. Okay. Minimal itu 5. Bayangkan kalau 5 ya, dia punya anak 5, kemudian 5 ini nanti besok punya istri, kemudian dia punya anak 5, berarti 5 kali 5 25. Bayangkan kalau kemudian kita didoakan oleh orang 25, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan Mbak ini sehat selalu. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya sehat selalu. Andaikan dia sudah wafat, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan keluasaan di alam barzakh. Senang, Pak. Lah nek mau seto loro. Ate gak karo-karuan mesti san. Ya Allah, ya Allah. Ada saya ketemu ada orang Surabaya itu gini. Ada Ustaz, anak saya itu gini doanya. Kapan ya Mbak itu mati, kok gak mati-mati ngono. Ya mungkin kira-kira warisannya ya akeh. Jadi warisannya ya Allah, kapan mati ya Allah, kapan mati. Padahal orang tua itu kalau ulang tahun kan mesti mintanya panjang umurnya. Dawa umur ya Allah, dawa ya Allah, dawa umur ya Allah. Sing anak itu ya Allah njolok dawa maneh, dawa sepiro iki. Wis umur suwida itu, Pak. Wis gak usah njaluk dawa. Berkah saja hidupnya itu, insya Allah mengantarkan dia Pak. Nah, yang pertama itu, yang kedua Pak ya. Yang ketiga dan yang keempat tidak saya sampaikan karena tidak berkaitan dengan syukur. Tapi yang ketiga dan keempat akan saya sampaikan kalau jenengan undang saya lagi nanti. Ngono tok. Lalu berapa lama kita ini hidup kalau kita hitung, Pak? Ya kan kalau umur kita 60. Tidurnya 8 jam. Allah berikan waktu kita ini 24 jam. Dikali 60. Dalam 60 tahun. Orang itu tidur selama 20 tahun, Pak. Orang itu tidur ngiler tok 20 tahun, Pak. Boleh percaya boleh tidak. Nah, ini ya. Jadi orang tidur itu lamanya kalau 60 tahun itu 20 tahun kalau itu 8 jam. Tapi kalau habis subuh tidur, mari zuhur turu, mari asar mangan, mari maghrib ngopi, mari sak turu maneh, itu kira-kira ya lebih dari 20 tahun. Dan ada orang hidup begini nih, ada. Turu tok. Kita lihat Nabi itu kalau tidur tidak lama. Habis isya dia tidur, nanti jam-jam 12, jam 1 itu ya udah bangun karena tahajudnya itu lama. Berarti kan tidurnya tidak lama. Kalau sekolah 8 jam dikali 12 tahun sama dengan 4 tahun. Sekolah, Pak. Nek sekolah 12 tahun itu kan kelas 1 sampai 6, kemudian kelas SMP sampai SMA. Kemudian kuliah 4 tahun sama dengan 0,7 tahun kalau kita kuliah. Kalau kuliah nonton TV, Masya Allah. Nonton TV kalau sejauh umur 10 tahun, kalau per hari kita nonton 4 jam dikali 10 tahun itu sama dengan 8,3 tahun. Dikali 60 itu. Dikali 60 ini. Jadi ndelok TV tok itu, Pak. 8,3 tahun. Itu nek 4 jam. Ndelok sinetron. Mari ngono ndelok sinetron maneh. Pengen ndelok bal-balan.
iso ndelok berita awan ngono lebih dari 4 jam, apalagi sekarang lagi rame-ramenya sidang Sambu, malah ning ndelok lain-lain 10 tahun. Nah, itu turun dulu HP Pak, HP dan segala macam. Coba sisa umur kita berapa ya? Sisa umur itu 60 dikurang 20 dikurang 4 dikurang 8,5 83 dikurang 0,7 dikurang 10. Sisa umur manusia itu kita ini hanya 17 tahun yang tersisa. Terus sholatnya seberapa? Sholat sekarang lihat ini. Sholat kalau 5 waktu sejak 10 tahun iku nek 10 tahun dia sholat. Lah ini umur sakit lah kita sholat. Nah, tapi tak hitung 10 tahun lah wong kene apik-apik kabeh. Ya, rata-rata Pak. Sholat itu 0,4 per 24 jam dikali 50 tahun. Sama dengan 0,8 tahun atau sama dengan 288 hari. Sama dengan 9,6 bulan. Jadi orang itu kalau mau sholat, kalau dihitung sholatnya dari 10 tahun dia sholat, itu ketemunya hanya 9,6 bulan. Berarti kecil. Itu sudah dihitung Pak. 25 menit berarti per sholat itu 5 menit. Iku nek 5 menit. Ono sing sholat sawepet itu ada. Ono sing sholat sawepet itu 2 menit Pak. Program khusus. Patas. Wet apal. Masya Allah, masya Allah. Jadi sholat itu kadang-kadang tidak mau yang selamat datang Ustaz. Nah, ini. Ya Allah. Jadi luar biasa. Karena itu kadang-kadang begini. Selama hidup kita ini harusnya apa yang harus kita lakukan? Bayangkan sholat hanya segitu, yang lainnya sebentar. Terus bagaimana? Hendaklah minimal sholat itu Pak diperbaiki sholatnya. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah itu sholatnya harus diperbaiki. Jangan minta yang cepat-cepat. Jadi besok kalau kemudian di Masjid Al-Ilham ini imamnya kok agak lama, ojo ngersulo. Ya Allah gimana ya Allah. Oh, ngene to. Ate mundur kowe wis nisop ngarep. Gak mundur kok sawangane imame iso suwi. Begitu takbir Allahu Akbar. Begitu waladolin imamnya baca surat An-Naba. Mateng aku. Ngene kita ambil iki. Sapa sing. Yang kedua dia baca Al-Mutaffifin. Ya, sempurna. Atau Al-Baqarah Pak, 1 halaman 2 halaman rasane wis ta salat campur nggondok ning ati iki. Gak ikhlas. Padahal salat sudah niatnya bagus. Aku mau syukur kepada Allah, salat tak temenani. Begitu ya Allah gimana ya Allah. Oh. Begitu salam tak badhe suwi temenan kon. Kita ini kan seneng itu kalau imam itu baca inna a'toin top marko top. Iki imam sing top marko top iki. Wong sae lho gak apa-apa ndak gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, masih baca wal asr. Allahu Akbar. Ngono ya sae. Tapi mosok kok ngono wujud syukur kita kepada Allah. Allah sudah berikan kita nikmat yang banyak ini. Tapi kalau hanya kemudian kita berhadapan kepada Allah, kemudian kita beri waktu yang sedikit, apalagi kemudian kebiasaan kita habis sholat langsung peluncing, ya Allah, kemudian maknanya apa lagi? Sedikit, karena itu perbaiki ini. Puasa Ramadan 10 tahun kali 50 tahun itu sama dengan 2,5. Iku nek posone umur 10 tahun. Rata-rata orang puasa itu kan kadang umur 20, umur 30 lagi poso. Cek tak sadar. Iku wis ngosong-ngosan. Ya Allah, poso maneh ngono. Ana poso iku sambat, teko iku sambat. Padahal puasa itu kan ya dia bulannya datang sesuai dengan
Ya biasa Pak, siklusnya bulan datang ya datang. Kadang-kadang ngomong poso kucik tas winginan lho poso. Saiki poso maneh ngono. Karo ngresula. Ya padha ae Pak. Ngono padha ae. Di sini ada orang ngresula poso itu. Enggak ada lah. Enggak ada bedanya. Lah iya kalau orang itu Pak, kalau enggak ini itu angel pokoknya. Jadi sholat, puasa, kalau wujud syukur kita kepada Allah itu berterima kasih. Ya Allah, alhamdulillah, iso poso. Karena itu orang beriman kalau mengatakan Ramadan apa? Marhaban ya Ramadan, itu ungkapan yang luar biasa. Seorang hamba yang mukmin karena kedatangan tamu dari Allah dan dia tahu bahwa tamu ini membawa kebaikan yang luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa, salat itu mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Tarawih alhamdulillah 11 satu rakaat, satu lembar, bukan satu halaman, satu lembar. Kira-kira kok rasanya ya wis aku wis gak sembahyang ning kono maneh wong masjid ya wang. Jadi saya itu Pak kadang-kadang itu mau terawih itu tampilnya sudah bilang begini, Ustadz nanti kalau terawih cok suwi-suwi Ustadz ngono. Lagi kadang kok gak sama imami ya ngono. Kalau ya gak apa-apa. Paling saya baca surat ya 2-3 ayat gitu aja. Itu wis diweling Pak. Bayang nono ibadah diweling. Baru bisa niki dunya ya ngene iki karep kaya ate poso kaya ate traweh engkau wetu ya kaya temenan gitu. Begitu imame ketepot tok suwe kok suwambat tok ae. Nah, berapa lama hidup Anda menurut Al-Qur'an? Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidak tinggal di bumi ini melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi orang itu kalau tahu hidupnya ini Pak, dihitung walaupun orang ada yang mengatakan 70 tahun, 80 tahun, itu pada dasarnya kecil dan pendek. Kalau dihitung itu Pak, rata-rata hidup kita dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang sehari itu 1000 tahun waktu di dunia, itu waktu kita di dunia ini hanya sekitar 1,5 jam, pendek, selesai. Karena itu kalau tidak menggunakan waktu ini untuk beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmatnya akan menjadi persoalan menjadi besar. Dia akan merasa kurang. Padahal ini sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi menurut perhitungan manusia 1000 tahun di akhirat itu hanya sehari. Jadi kalau kita dapat 100 tahun itu baru 10% seharinya. Nah, kalau hanya 60 tahun, 70 tahun ya sekitar 1,5 jam itu Pak waktu kita ini. Karena itu harus berhitung cermat. Kalau kita sudah umur 50 tahun ke atas, apa mungkin kita akan hidup 50 tahun lagi? Apa? Nah inilah Pak perhitungan jam itu. Apabila umur manusia itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, maka hidup manusia itu jika dilihat dari langit hanya 1,5 jam saja. Sebentar. Jadi kalau sekarang umur kita sudah 60 tahun, harapan kita adalah husnul khotimah. Ojo main gaplek ae. Main adu doro ae. Ada orang yang suka dinas perairan, mancing. Enggak petu Pak nih mancing. Saya bilang enggak usah mancing lah teman-teman. Saman beli aja di pasar 2 kilo kasihkan istri, selesai. Nek kepengin rentengan mujair-mujair itu. Jadi Masya Allah kerja lama gak ketemu bojo, kemudian mancing semalaman Pak, mancing semalaman mancing tak delok. Saya ada itu tuh teman yang ini punya pemancingan, tak delok terus tak tanya, ini kalau malam minggu rame Ustadz? Masya Allah rame. Lah iya kok rame terus, tapi tak hitung Pak, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia kerja,
terus Sabtu malam Minggu ketemu pemancingan semalam, kemudian Ahad dia tidur, Senin kerja maneh, terus kapan ketemu bojone? Lah iya, lho ngono nek bojone dilirik wong gak oleh, ya ramuten lah bojo itu, aja tinggal mancing ae. Bojo itu penting, jangan dibilang tidak penting, penting kan. Nah karena itu Allah senantiasa mengingatkan tentang nikmat ini. Oh, bentar. Dalil syukur. Nah, ini kan ayat yang sudah biasa kita hafal ya. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya ini, Pak. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepada kamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Jadi Allah sudah memberikan kunci kepada manusia. Jika orang itu mau mensyukuri nikmat Allah, la in syakartum ini lam takkid, Pak. Itu Allah mengatakan kalau kamu bersyukur, sungguh aku akan tambahkan nikmat kepada kalian. Kalau kita mau bersyukur. Karena itu bersyukur kan ada 3 hal. Pertama, bersyukur dengan lisan. Allah alhamdulillah oleh nikmat, alhamdulillah oleh nikmat. Itu namanya. Atau Rabbi a'udzu ini anasykura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, berilah kami ini kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Dikasih mobil, dikasih rumah, dikasih apa-apa, syukuri nikmat itu, agar nikmat itu mengandung keberkahan. Ada orang itu diberi nikmat oleh Allah, tapi dia hanya menjadi jalan saja. Yang menikmati itu sesungguhnya adalah orang lain. Ada orang itu semakin kaya, justru tidak boleh makan apa-apa. Ada enggak, Pak? Banyak. Mangan sate gale, gule gale. Hati-hati ya nek mangan gule ya, nek pengantenan engko keting tangan sampean ya. Nah, begitu itu banyak, Pak. Semakin kaya hartanya, semakin dia tidak boleh melakukan aktivitas itu. Padahal ketika masih muda dia boleh. Nah, keberkahan yang Allah berikan kepada kita ini, mudah-mudahan dengan tambahnya nikmat, maka kemudian ditasarufkan harta ini untuk di jalan Allah. Oh ya Allah, rek Masjid Al Ilham ini kapan gede ya? Wah, ngono. Kemudian hatinya yakin nikmat dari Allah, orang bersyukur kemudian dia berbuat. Oh nek ngono, ayo urunan 1 jutaan edan. Betul. Ya Allah 1 juta Ustaz setiap bulan. Loh kok apa tuh Ustaz? Apa nanti karo iuran Innova. Nah, nek Innova berapa Pak per bulannya? Kalau kredit 4 juta. 4 juta Pak. Iku nek didol second dadi murah. Kira-kira 1 second apa 200 juta tok. Kayak makelar deh Ustaz. Rotok ngono ae. Tapi kalau kemudian kita ini mentasarufkan harta di jalan Allah, yakinlah Allah mengatakan la azidannakum. Maka kata Rasulullah, tidak ada orang yang ahli sedekah itu miskin, atau tidak ada orang miskin karena dia ahli sedekah, tidak ada. Tasarufkan di jalan Allah. Baik, oh masjid ini butuh. Jangan takut kalau ada takmir lewat. Bapak-bapak, ibu-ibu, diumumkan bahwa Masjid Ilham ini sebentar lagi akan mengadakan renovasi. Masjid insya Allah bulan depan akan dimulai. Terus gawe catatan, sesuk maneh gak sesembayang ning kono, mundhak engko akeh jalukane.
Akeh jalukane. Dan Allah mengatakan demikian. Dan sahabat itu memperhatikan ini dan luar biasa, Pak. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Sampai Rasulullah mengatakan, "Man awame besok mlebu swarga iku karo merangka." Terus kita ini kalau ngomong merangka kan mesti seneng, Pak. Mlebu swarga walaupun merangka tapi seneng. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf gak terima, kok iso ngono sih? Maka dia tanya kepada Rasul, "Gimana ya Rasul kok bisa begitu?" Karena kayamu itu yang menjadikan kamu itu lama masuk dalam surga, merangkak. Maka kemudian dia berkomitmen, kalau begitu harta saya harus habis. Ya apa caranya? Dia punya akal. Dia buat pengumuman melalui WA. Viral lah pokoknya. Pengumuman mulai hari ini yang punya kurma busuk saya beli dengan harga 5 kali lipat atau berlipat-lipat. Kurma busuk, Pak. Kurma busuk kan tidak ada yang pakai. Siapa mau makan kurma busuk? Dan dia yakin akan menjualnya. Maka orang-orang Madinah yang punya kurma-kurma afkir itu dijual kepada Abdurrahman bin Auf. Dan kemudian habislah uangnya. Dia sudah mengatakan, "Alhamdulillah aku jadi miskin ya Allah." Ngono. Nggih Bu, sampean rungokno niki. Ate bojo sampean miskin, sampean ngomong alhamdulillah apa innalillahi? Iya apa sih ya? Ngono. Kok duit tinggal masjid kabeh ku iya apa sih? Yakin padu, Pak. Oh nggih ngono. Ya apa. Maka kemudian dia merasa bangga, bahagia dengan miskin itu supaya dia bisa masuk surga, tidak merangkak. Aku miskin kok. Sudah alhamdulillah. Tapi lama kemudian kan nggak ada lagi kurma busuk di Mekah, di Madinah itu. Ternyata ada raja Afrika itu memberi pengumuman. Siapa yang punya kurma busuk saya beli dengan 10 kali lipat. Kon raja rek. Ya apa kuwabe iki gak ana sing duwe jo kecuali Abdurrahman bin Auf ngono. Akhirnya didol maneh, Pak. Wong gak ana maneh kejaba. Akhirnya soge maneh. Yang asalnya itu biasa 5 kali lipat, dia dibeli oleh raja itu 10 kali lipat. Berarti uang itu, Pak, kalau sudah takdirnya soge. Ngono. Masih takdiriku kok miskin, koyo nah istilah masih nungsep golek harta itu tetap miskin. Wis talah angel. Seperti ibu-ibu nek wajahe pas-pasan, masih dipermak opo ae tetep sakmono wajahe. Nggih angel merubah. Loh gini tuh, karena itu kalimat ini itu menguatkan bahwa la azidannakum itu kalimat yang harus kita perhatikan, bahwa Allah itu bersumpah. Kamu kalau bersyukur tak tambahin nikmat. Begitu pula sebaliknya, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, ya tentu dengan nikmat-nikmatku itu, maka aku, kata Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amatlah sangat pedih. Jadi di dunia dia sengsara, di sana juga dia sengsara. Orang beriman di dunia dia baik, di akhirat dia baik. Mesti begitu. Itu konsepnya Islam. Cuman kita ini banyak tidak percaya. Utsman bin Affan itu, Pak, pernah membeli sumurnya orang Yahudi. Sumurnya orang Yahudi itu dibeli begini. Tak tukene ya sumurmu 3 dina. 3 dina tok. 4 dina kanggomu, 3 dina kanggo aku. Jare Yahudi, gak apa-apa nek ngono, tak sampean tuku tak tukune. Maka kalau 4 hari itu orang Yahudi menjual airnya, itu dijual airnya. Tapi kalau zaman waktu Utsman, nek waktu 3 hari waktunya Utsman, orang Islam bilang begini, Utsman, besok waktu hari saya itu ambilan air ini gratis. Wes gak usah bayar. Jikun sak kesele.
Maka orang-orang Islam itu datang kepada sumur itu, ngambil sumur pada saat jatahnya Utsman. Lama, Yahudi ini nggak payu. Akhirnya ngomong sama Utsman, wis talaman tukun kabeh ning ngono. Dituku ku apa, Pak? Saya pernah menghitung itu berapa dinar itu. Itu kira-kira ketemunya 1,5 kilo emas murni, Pak. Kalau 1 gram itu 1 juta, itu berarti 1000 gram itu kan 1 miliar. Kalau 1,5 berarti 1,5 miliar hanya beli sumur. Dan itu menurut sejarah masih ada sampai sekarang. Kapan tadi saya dilihat di YouTube, itu benar apa enggak? Jadi yang peluasan Madinah itu Masjid Madinah Nabawi itu masuk pada wilayah sumurnya Utsman. Sehingga itu ditutup dan ada katanya di bawah itu. Kapan hari saya lihat di YouTube itu dibuka di bawah korden, di bawah gini. Menurut itu, tapi benar apa enggak saya enggak tahu. Jadi di bawah sajadahnya orang tidur, orang-orang sholat di Madinah itu ada entah tiang yang keberapa gitu, ada sumurnya Utsman bin Affan. Ada mengatakan begitu di dalam masjid. Nah dulu kan masjid itu kan 30 kali 10 atau berapa. Sekarang kan lebar sekali sehingga masuk pada wilayah masjid. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang kalau mensyukuri nikmat Allah itu tidak akan pernah menjadikan dia kecil, dan justru akan menjadikan dia besar. Dan Allah mengatakan begini, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur kepadaku. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita di mana saja kita berada. Dalam kondisi apa saja Allah mesti akan ingat kepada kita. Kapan, Pak? Ketika kita mati, menjelang kematian. Siapa yang akan bisa membimbing orang hidup itu? Kalau tidak Allah. Orang iman itu kalau dia mau wafat, Allah datangkan malaikat untuk menghibur dia. Cuman kita tidak tahu. Allah datangkan malaikat itu, kemudian malaikat mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Dan berilah kabar gembira kepadanya dengan surga yang sudah dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Jadi Allah sudah memberikan kabar gembira itu. Dan ingat Allah kepada kita lagi adalah pada saat di alam barzah, Allah ingat. Di padang mahsyar Allah ingat. Tapi kuncinya adalah kita ingat kepada Allah saat kita ini masih hidup. Di duit tasarufkan, punya waktu ngaji, punya waktu sholat yang tepat, punya waktu, punya kekuatan, jangan sampai kemudian lemah untuk tidak beribadah kepada Allah. Itu namanya ingat kepada Allah. Kalau sudah bisa begitu luar biasa. Kuncinya demikian. Bagaimana kalau kemudian dalil tidak bersyukur? Ini sudah jam 45 menit ternyata ya. Zalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'mata an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa annallaha sami'un 'alim. Demikian itu disebabkan Allah tidak berubah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya atas satu kaum. Jadi begini, Allah itu memberikan nikmat kepada siapapun, dan Allah tidak akan merubah nikmat itu menjadi siksa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka itu merubah nikmat terhadap diri mereka sendiri. Misalnya Pak, kita ini diberi oleh Allah harta banyak. Kemudian kita pakai apa harta itu? Kalau kita pakai untuk tasaruf kepada Allah, maka harta itu menjadi berkah. Tapi kalau kemudian kita pakai untuk berhura-hura, berfoya-foya,
maka justru harta itu akan kembali kepada kita dan menjadi siksa. Itu maksudnya. Lah kita ini kan kalau untuk kebaikan itu mesti menghitung. Jangankan kok untuk sedekah yang sunnah, Pak. Sedekah yang wajib yang biasa disebut dengan zakat. Itu saja berat. Kan berat. Ada banyak orang kalau zakat itu tidak pernah menampakkan harta zakatnya. Berapa yang mau dia zakatkan? Padahal mestinya orang zakat itu kan harus diaudit. Oh, zakatmu sekian. Tapi kita kan enggak. Kadang-kadang zakat itu zakat, gak zakat, gak zakat. Ono teke zakat. Teke zakat. Pas terakhir teke gak gak zakat. Banyak orang gak zakat. Saya kemarin menyampaikan di PPLG itu, potensi zakat di Indonesia itu luar biasa banyaknya, Pak. Cuman yang terkumpul itu dalam setahun hanya sekitar 17 triliun. Padahal ada sekitar 317 triliun dalam setahun zakat itu. Karena kalau kemudian Muhammadiyah itu mau mengumpulkan zakat ini semuanya, maka tidak hanya teman-teman di Muhammadiyah, semua masyarakat di sekitar itu akan menjadi makmur. Kalau orang itu mau membayar zakat. Tapi ini zakat fitrah, ya sregep. Zakat fitrah hanya 3 kilo, Pak. Gak sregep ya apa. Itu pun kadang-kadang ada orang bayar zakat fitrah itu gue beras yang melek. Saya kan termasuk amil zakat fitrah itu. Kadang tak delok lah ya kok zakat kok ya ngene. Berasnya melek. Mestinya kan kalau beras itu kalau kita makan rojo lele, maka zakat fitrahnya itu kalau bisa putri biru. Ngono lho, Pak. Itu top markotop. Mangane rojo lele datan zakat fitrah IR sing awu itu loh, Pak, sing ngono iki awu. Loh, kalau sudah begitu maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa. Tidak hanya di dunia, tidak hanya di akhirat, di dunia pun dia sudah merasa susah dengan harta itu. Ada orang yang asalnya dia kaya kemudian jatuh miskin. Banyak, Pak. Saya punya teman itu yang dulu kayanya luar biasa. Hanya luar biasa. Begitu meninggal rumahnya kontrak, Pak. Padahal dulu ketika dia masih aktif jadi seorang kepala kantor atau apa begitu. Itu luar biasa, rumahnya telecek di mana-mana. Tapi begitu dia wafat, itu menurut cerita sampai kontrak. Itu kan ironis sekali. Nek mentem iku top markotop sau peneng. Tapi gawe ibadah ke wabot, gawe tuku pulsa iku sau peneng, tapi nek sedekah tok lho abot, Pak. Bener sedekah itu 50.000 ngono setiap bulan. Kalau ada orang 100 kan sudah 5 juta, kan melebihi ya apa itu lebih murah itu daripada paketan WA. Paketan WA itu kan 100, IndiHome 200. Tapi nek infak itu ngomong saikhlase, sing penting ikhlas. Salat ning ngarep ngono Allahu Akbar. Tapi mau wedhit, kotak lewat ku meneng ae. Subhanallah. Begitu kotak lewat alhamdulillah. Tapi iki ngeten ngoten, Pak. Nah, mboten sekarang gak ana kotake kok pancen gak ana kotake. Ya gak mlaku. Saya alhamdulillah gitu. Wa annallaha sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayo sekali berbahagia. Coba sekarang kita lihat bagaimana nikmat yang satu saja yang bisa kita nikmati dan kita rasakan perlahan-lahan tulisan ini. Ya, bener ndak ini? Tenggorokan adalah salah satu jalan paling sibuk dalam tubuh. Melalui mulut lalu turun ke tenggorokan, orang-orang menghabiskan 40 ton makanan
selama hidup dan menghirup udara sekitar 500.000 meter kubik udara. Satu nikmat Pak itu. Ya bener apa enggak itu? Bayangkan kita ini makan Pak setiap hari 3 kali. Lemu ya kak lemu-lemu nemen. Kalau 40 ton ndano kalau tidak pernah bisa keluar. Seperti apa bentuk tubuh kita? Nah. Setiap inci persegi tubuh manusia dihuni rata-rata 32 juta bakteri. Hingga untuk seluruh tubuh total ada 100 miliar bakteri atau 22 kali lipat jumlah penduduk dunia. Ini nikmat, Pak. Sekali bernafas manusia itu perlu 0,5 liter udara. Bila per orang bernafas 20 kali setiap menitnya, berarti udara yang dibutuhkan itu sebanyak 10 liter. Dalam sehari setiap orang memerlukan 14.400 liter udara. Ini satu nikmat Pak, kita cerita tentang satu nikmat. Udara yang dihirup manusia terdiri atas beragam gas semisal oksigen 20%, nitrogen 79%. Maka setiap kali bernafas perlu oksigen sebanyak 100 ml dan nitrogen 395 ml. Oke ternyata ya. Hanya. Nah, sekarang dilihat nanti jumlahnya, Pak. Dalam sehari manusia menghirup udara 2.880 liter oksigen dan 11.376 liter nitrogen. Nah, harga. Jika harga oksigen yang dijual saat ini adalah 25.000 per liter dan biaya nitrogen itu per liternya 14.303, harga nitrogen 2 dolar, 2,75 dolar per 2,83 liter. Nah, ini 2018 dolarnya. Maka setiap harinya manusia itu menghirup udara sekurang-kurangnya setara dengan 200 setiap harinya Pak 234.710.928 rupiah sehari. Lah kalau setahun berarti dia butuh 5, miliar rupiah dalam menghabiskan dana kurang 63,6 miliar. Masya Allah, setiap bulannya itu dalam setahun Pak 63 miliar setahun. Lalu dikali suida, artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini tidak sedikit, banyak sekali, dan kita tidak pernah bisa menghitungnya. Hanya Allah minta fadhkuruni azkurkum, ingat kamu kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, syukurlah kamu kepadaku dan janganlah kamu kufur dengan nikmatku. Bisa bayangkanlah coba kalau kemudian di negara lain ada seperti ini. Indonesia Pak jarang ada begini, jarang ada. Ini nyata, ini foto benar ada di Ethiopia. Kita tidak pernah Pak mengalami ini ya, tidak pernah mengalami, tidak pernah begini, tidak pernah minum begini. Nah, ini nyata di dunia itu ada orang hidup yang seperti ini. Sementara kita yang enak sekali kalau makan, mau makan apa saja keluar pakai Indah satu itu Pak, sudah banyak warung dari sini sampai ke sana, mau nasi campur, mau es campur, mau kuah dicampur itu ada saja. Tapi mereka ini membutuhkan. Kalau kemudian ada kepekaan dalam hati ini bahwa syukur itu penting, terasa akan kecil hidup itu. Ya Allah, ternyata Allah berikan harta kepada kita ini adalah titipan, bukan untuk kita miliki semua. Kita berikan kepada orang yang berhak. Nah, bayangkan begitu Pak. Nah, hidup itu kalau kita pahami tentang ada sebagian orang lain yang hidupnya lebih melarat daripada kita, dan kemudian kita pahami ya Allah ini bagian dari keterpanggilan orang-orang yang beriman. Nggak ada Pak orang sekitar kita miskin itu, nggak ada. Apalagi di COVID kemarin itu
Insya Allah orang COVID itu kemarin mati bukan karena kelaparan, tapi wafat karena memang penyakit. Artinya kalau begitu bahwa kita hidup kita ini berarti sudah lumayan, Pak. Baik, coba kita lihat ya apa yang akan Allah berikan. Ini terjadi di tsunami di Jepang yang pernah kita saksikan. Kita saksikan ya, lihat bahwa kalau itu kemudian terjadi di kita, di Sukodono, di PP Legi, di mana ini, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Rasanya tidak bisa, Pak. Kita tidak akan bisa berbuat apa, tidak bisa lari dari tsunami itu. Nah, nanti kita lihat. Ini sebenarnya ada musiknya ini ya. Nah, ini terjadi tsunami di Jepang dan kita menyaksikannya kan di televisi, Pak, secara langsung. Ini tinggi, padahal Jepang itu adalah negara yang sangat dikenal dengan bentengnya tentang tsunami, tapi luar biasa ambrol. Ini Pak berapa meter ini? Kalau kita berada di sini, apakah kemudian kita masih bisa sombong? Tidak bisa sombong. Kita akan lari. Ingat istri, tidak akan pernah ingat. Anak, tidak akan pernah ingat. Harta, tidak akan pernah ingat. Seperti ini. Ini bukan buat-buatan, ini nyata terjadi. Sampai begini, Pak. Tsunami di Jepang itu. Saya bayangkan kemarin di Aceh itu seperti apa. Dahsyatnya Pak tsunami. Dan tidak pernah diprediksi oleh orang-orang Jepang. Tidak pernah. Ini miliatan, Pak. Habis semua. Laut seperti ini. Masya Allah. Artinya kalau kita membayangkan, andaikan itu terjadi di sekitar kita, saya yakin kita tidak akan bisa lari kemana-mana. Kita hanya bisa pasrah karena hiruk pikuk manusia itu, dan membayangkan bagaimana besok pada saat kiamat. Wong ini saja ngerinya luar biasa. Itu sebagian, Pak. Bapak sekalian berbahagia, karena itu sifat sombong, sifat takabur dalam diri ini harus kita kikis habis. Harus tahu tentang tujuan hidup, bahwa tujuan hidup ini adalah mencari ridha Allah, dan kita kelak akan menghadap Allah. Suka atau tidak suka, lama atau tidak lama, kita mesti akan menghadap Allah. Kesombongan itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang terpuruk dan buruk, tidak hanya di dunia maupun di akhirat juga. Iblis laknatullah itu menjadi contoh bagi kita, bahwa ketika mereka atau dia itu mengatakan saya lebih baik daripada dia, maka sifat sombongnya itu muncul. Dan oleh Allah, hanya karena itu kemudian Allah melaknat mereka atau melaknat dia menjadi orang yang kafir. Makhluk Allah yang kafir sampai akhir hayat. Sampai kemudian besok pada saat di neraka, dia jadi penghuni neraka, khalidina fiha. Tentu kita tidak berharap kita menjadi seperti itu. Harapan kita adalah menghilangkan kesombongan. Harapan kita adalah menjadi orang-orang yang mukmin, bertakwa kepada Allah, haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan ibu sekalian, dan semoga pertemuan ini senantiasa kebaikan buat saya dan ibu sekalian. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.